Ya, kasus hukum yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate akan menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan di Rutan Salemba. Dan langsung saja saya akan tanya kepada rekan saya, Kurnia Amal, yang sudah siap mengabarkan dari Rutan Salemba. Ada perkembangan terbaru apa dari sana? Amal, silakan dengan laporannya. Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Betul sekali, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Tadi sekitar pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, Menkominfo Johnny G. Plate dibawa dari Kejaksaan Agung di wilayah Jakarta Selatan ke Rutan Salemba di Jakarta Pusat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan di tempat kami mengabarkan saat ini, Caca dan juga pemirsa, Johnny G. Plate ditahan selama kurang lebih 20 hari terhitung mulai hari ini hingga 5 Juni 2023 yang datang, di mana Johnny G. Plate telah ditetapkan oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung sebagai tersangka pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 3 kali, di mana pada tadi memang Johnny G. Plate datang ke Kejagung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, yang mana ia datang sebagai saksi, di mana setelah 3 jam pemeriksaan kemudian Johnny G. Plate keluar dan juga ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian dibawa sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ke Rutan Salemba ini. Dan dapat kami informasikan memang untuk saat ini ada sekitar 6 tersangka dari kasus dugaan korupsi Tower Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2020 ini, diantaranya yakni Direktur Utama Bakti Kominfo berinisial AA, kemudian ada Direktur Utama PT Mora Telematika, kemudian juga ada tenaga ahli Human Development atau HUDEF berinisial YS, kemudian ada Account Integrated Department dari PT Huawei yakni MA, dan Komisaris PT Solitex Sinergi berinisial IH, dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga pemirsa dari pihak Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwasannya memang apakah ada tersangka lain dan juga apakah ada keterkaitan dari Johnny G. Plate dan adiknya, dan apakah ada aliran dana ke sebuah partai, ini masih dalam pendalaman dari pihak Jampitsus Kejagung. Ya, Caca dan juga pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Rutan Salemba, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Rutan Salemba, Jakarta. Dan pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Langsung saja saya akan sapa narasumber saya dari Purwokerto ini dalam sambungan Zoom, Prof. Hipnu sebagai pakar hukum kita. Selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Ya, Prof, sebelum nanti saya akan tanya-tanya kepada Prof. Hipnu, kita lihat dulu sebenarnya apa pernyataan dari Kapus Pen Kejagung, Pak Ketut Sumedana, mengenai penetapan tersangka, bahkan juga penahanan Menkominfo. Ini dia pemirsa. Jadi saya harus berbicara dulu terhadap 5 tersangka yang sebelumnya kita tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dan sudah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung ya. Dari itu kita lakukan pengumpulan alat-alat bukti ya, barang bukti juga termasuk mendukung, sehingga menurut 183 184 KUHP bahwa ada cukup bukti keterlibatan dari JGP dalam hal ini selaku Menteri Kominfo ya, untuk ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Dan kita sudah melakukan suatu serangkaian pemeriksaan saksi sudah lebih dari 80 orang sampai saat ini ya. Mengenai peran yang kita sampaikan sebelumnya, sampaikan oleh Pak Dardik ya, bahwa perannya adalah selaku Kominfo dan pengguna anggaran. Perannya. Jadi mengenai bagaimana yang modus operandi yang dilakukan oleh Pak JGP tentu tidak bisa kami ungkapkan secara gamblang di dalam publik, karena ini dalam masih proses penyidikan ya. Nanti akan proses persidangan kita akan sampaikan seluruhnya apa yang menjadi peran beliau selaku tersangka dalam perkara ini, seperti itu. Itu dari hasil pemeriksaan
LHP BPKP secara tegas menyatakan bahwa ada penyusunan kajian pendukung dari proyek ini yang tidak sesuai dengan yang fakta sebenarnya pertama, yang kemudian ada markup harga, dan kemudian ada sejumlah pembayaran BTS ya yang diduga belum terbangun sama sekali atau alias fiktif ya seperti itu. Nah, dari itu itu terkait dengan suatu kebijakan yang memang ada kaitannya dengan beliau, pertanggungjawabannya kepada beliau ya. Kemudian juga terkait apabila di kemudian hari ada ditemukan ada aliran dana ya, dan ada beberapa saksi sudah menyampaikan juga, ini akan kita dalami terus. Dari hasil pemeriksaan awal kita memang seperti itu, ada merekayasa, pemenangnya direkayasa ya sampai ditentukan pemenang sampai pelaksanaannya, dan sampai kita temukan bahwa proyek yang jumlahnya 7.000 BTS tadi ya tidak sesuai dengan spek, ada markup di sana, bahkan tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan ada masyarakat yang menyampaikan bahwa belum sampai saat ini belum terdapat jaringan 4G ya, seperti itu. Ya, langsung saja itu ya saya tanyakan kepada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bolehlah diberikan sedikit pemahaman kepada publik mengenai status hukum ini. Tapi kalau publik kan memang tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai proses hukum, melihatnya ini kok cepat sekali ya. Hari ini masih saksi, tidak berselang berapa lama kemudian hitungan jam menjadi tersangka karena kapasitasnya sebagai menteri dan pengguna anggaran. Seperti apa, Prof? Ya, gini Mbak Caca, kapasitasnya sebagai saksi yang kemudian menjadi tersangka, ini adalah suatu bentuk tingkat kehati-hatian dari penyidik bahwa sebetulnya dari sejak pemanggilan pertama itu sudah ada potensi bahwa Pak Menteri ini sebagai tersangka, kan itu. Kemudian dipanggil yang kedua, dipanggil yang ketiga. Sehingga kita prediksi bahwa dari rangkaian-rangkaian yang ada, bahwa Pak Menteri patut sebagai tersangka. Karena apa itu tersangka? Adalah seseorang karena perbuatannya berdasarkan bukti yang cukup bahwa dia ada sebagai tersangka. Tadi Pak Kapuspon mengatakan bahwa buktinya apa? 184 KUHP itu ada bukti saksi. Saksi kita lihat ada 80 saksi. Kemudian mungkin surat, apalagi dokumen. Kita lihat Mbak, di dalam korupsi ini kalau kita lihat, itu kalau kita lihat jenisnya itu ada 30-an jenis korupsi. Tapi kalau kita kures, kalau orang Jawa bisa kures, kita singkat, itu ada 7. Satu adalah kerugian negara. 2, suap menyuap. Kalau suap menyuap nggak mungkin ini ya, suap menyuap nggak mungkin karena tingkatannya kewenangan dengan menteri. Kemudian penggelapan dalam jabatan, nggak mungkin juga penggelapan jabatan itu tingkatannya bupati. Pemerasan juga ternyata nggak mungkin. Perbuatan curang. Yang keenam adalah benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan dan kerugian negara ini yang saya kira sebagai modus dari Pak Menteri ini. Kalau gratifikasi saya juga nggak mungkin. Gratifikasi biasanya kelompok-kelompok di bawah level tingkatan menteri. Oleh karena itu dari benturan kepentingan itu kita lihat tadi ada yang sudah ditunjuk. Kemudian kemarin kalau nggak salah ada pemeriksaan terhadap salah satu kerabatnya yang kemungkinan juga menjadikan suatu pengendali dari proyek ini. Ini suatu yang sangat sangat signifikan sekali. Kemudian dari itu kita lihat kerugian negara itu kalau kita lihat kalau nggak salah kan tadi sampaikan Pak Dirdik 10 triliun, tapi kerugian 8 triliun. Ini suatu luar biasa. Artinya apa? Rekayasa, penunjukan, itu sudah tersistematis kendali ada pada Pak Menteri. Oleh karena itu dalam seperti ini, pembuktiannya cukup akurat. Di dalam pasal 2 diancamkan adalah kaitannya setiap orang yang terkait dengan merugikan negara. Pasal 3 adalah terkait jabatan kewenangan. Artinya apa? Karena jabatannya sebagai menteri mengendalikan yang merugikan kepentingan negara yang akhirnya kepentingan orang lain. Itu suatu yang sangat terbukti. Oleh karena itu kalau kita lihat pasal 2 dan pasal 3 itu pasal jagat. Sehingga siapapun kalau kena pasal korupsi 2, 3 pasti kena. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Dirdik dalam bukti-bukti yang cukup, karena dalam teori hukum itu istilahnya gini, incumbit onus pribadi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah, konsep penuduhan dari bukti-bukti yang ada, apalagi terkait dengan proyek terdepan dan terluar, pulau-pulau terluar yang sudah saksi demikian, saya kira kok cukup akurat sehingga Pak Menteri itu untuk menjadikan tersangka. Begitu Mbak Caca. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada
Prof. Hipnu, sebenarnya bukan kali pertama di Republik kita menteri terjerat kasus korupsi menjadi tersangka bahkan juga sampai divonis. Ada sejumlah nama Edi Prabowo, Juliari Batubara. Sekiranya untuk Johnny G. Plate, gambarannya akan dituntut berapa lama dan mungkin vonisnya berapa tahun? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.